Oke, halo semua. Hari ini persaingan antara Rizryo melawan Fabio Quartararo masih berlangsung. Dan sekarang waktunya kita race di MotoGP Prancis, yakni di sirkuit Le Mans. Kalau gitu langsung saja kita menuju ke sirkuit Le Mans untuk race kali ini. Let's go. We're back again for Saturday's long-awaited sprint race. Tampil bagus di sesi kualifikasi yang membuat Rizryo start dari posisi pertama dan Fabio Quartararo start kedua. Akamsi di race kali ini Fabio Quartararo akan memulai balapan dari tempat kedua. Kemudian lo gambar ini akan start dari tempat ketiga. Kira-kira di sprint race kali ini siapa yang bakal menjadi raja antara Rizryo, Fabio dan juga Luca Marini. Dan inilah dia sesi race kelas MotoGP round kelima MotoGP Prancis, it's on the way. Dan sepertinya Fabio Quartararo langsung melesat. Dengan start terbaiknya Fabio Quartararo mampu menguasai jalannya balapan di sektor 1 di lap pembuka sprint race event. Masuki Dunlop chicane, Rizryo mencoba kembali untuk mendapatkan tempat ketiga dan kini Acosta di overtaking Luca Marini. Fabio Quartararo yang kita dan saja oke, hindari kontak, hindari mistake. Kita harus menjaga kestabilan race pace kita untuk menyusul Luca dan juga Fabio Quartararo. Tiga besar di sesi kualifikasi sekarang masih bertahan di tempat ketiga besar juga cuy. Karena sekarang ini hanya ada Fabio Quartararo, Luca Marini dan juga Rizryo di tiga besar. Ya tinggal nunggu waktu aja hingga nanti lap terakhir, lap keempat kira-kira siapa nih bakal bertahan di garis finish untuk meraih posisi pertama. Ya meskipun kita kualifikasi bagus, tapi ya seperti yang udah sering gue bilang sebelumnya di video-video sebelumnya, bahwa sesi kualifikasi itu nggak menjamin kita bisa menang di race-nya. Karena race sama kualifikasi itu sangatlah berbeda. Ya kalau di balapan itu yang dikejar ya pastinya menjaga kestabilan dari lap time. Jadi tiap lap kita itu harus seimbang, harus balance. Ya kalau bisa sih kenceng tapi juga harus balance juga supaya seimbang dan nggak ada istilahnya kayak kenceng kendor. Nah kira-kira di antara tiga pembalap ini siapa yang mampu bertahan di situasi seperti itu di sprint race kali ini. Dan sekarang memasuki tikungan 2 dan menuju Dunlop chicane. Oh sorry sekali, Rizryo agak melebar, kehilangan braking point yang sangat tepat sehingga kita melebar. Namun tidak mengapa, masih ada 2,5 lap lagi yang akan kita lakukan dan semoga saja bisa membuahkan hasil yang cukup bagus. Ya kalau nggak bisa meraih kemenangan, minimal meraih tempat kedua. Atau seminimal-minimalnya kita harus bisa finish di zona podium. Let's go guys, menuju tikungan ke-8. Dan sebelum kita masuk di race GP Le Mans di sprint kali ini, itu jarak poin kita dengan Fabio Quartararo lumayan jauh di angka 9 poin. Jadi kita yang paling puncak dan Fabio di urutan kedua. Nah sekarang dengan Fabio Quartararo yang ada di posisi pertama dan kita masih stay di posisi ketiga, ini makin membuat jarak poin kita dengan Fabio Quartararo semakin kekejar cuy. Jadi kalau misalnya kita pengen menjaga kestabilan atau menjaga jarak poin dengan jarak yang lumayan aman, ya kita wajib menang di balapan kali ini. Nah yang jadi pertanyaannya bisa apa enggak? Soalnya ini gue lihat Fabio Quartararo memiliki race pace yang lumayan kenceng ketimbang kita. Karena kita di lap time segini pun masih belum bisa ngejar Fabio Quartararo, bahkan Luca Marini sekalipun. Oke, lap ketiga dimasuki dan sepertinya seseorang terjatuh. Bendera kuning berkibar lap ketiga ini dan kita 3 kali melewati area track limit. Dan sepertinya pembalap dari Pramac Racing Ducati yakni Fabio Di Gia mengalami insiden dan kemudian dia terjatuh sehingga dia tidak bisa bangkit lagi dan dia not complete. Oke, kita ada sedikit kontak dengan Luca Marini. Apakah bakal berefek kepada peringatan dari MotoGP Sewot? Untuk sekarang kita memiliki 2 kali peringatan dari MotoGP Sewot. Oke, 3 besar masih bertarung hebat. Mereka bertiga menempel sekali.
Persaingan yang sangat ketat di race sprint kali ini. Memasuki sektor ketiga. Sektor keempat, here we go. Satu sektor lagi. Kita akan masuki lap terakhir atau lap keempat di MotoGP Le Mans sesi sprint race event. Kemudian tikungan terakhir akan segera kita lewati. Here we go. Oke, kemudian exit corner. Lap keempat atau final lap kita masuki untuk MotoGP Le Mans. Entry corner. Perlahan masuk. Dan kini Dunlop chicane masuk perlahan. Pergantian dari sekarang kanan. Kemudian exit corner lagi. Stay gear 4. Masuk gear 2. Kita ambil inside line. Dan kesempatan mengovertaking Luca Marini akan segera terjadi. Entry corner lagi. Di tikungan ke-7. Bersiap-siap. Oh, nyaris saja mengovertaking Luca Marini. Here we go guys. Menuju tikungan ke-8. Kita mencoba late braking. Hard braking from race. Tikungan hairpin. Bersiap-siap memburu Luca Marini di backside. Here we go. RHD on. Menjelang tikungan 9-10. Satu sektor tersisa. Fabio masih menjadi race leader. Luca Marini kedua, Rizrio ketiga. Yang tengah mencoba memburu sekuat tenaga Luca Marini. 3 tikungan terakhir. Here we go guys, come on. Satu sektor tersisa. Kita ambil inside line dari Luca Marini, bisakah? Dan masih belum bisa. Masih di blocking hingga di last corner. Kita masuki. Masih Luca Marini mampu mendefend. Dan di exit corner Rizrio hanya mampu meraih tempat ketiga di sprint race event MotoGP Prancis. Inilah dia hasil akhir balapan MotoGP Sprint Race Event. Fabio Quartararo, Marini, Rio melengkapi 3 besar. Kemudian Acosta, Binder melengkapi 5 besar. Jorge Martin dari Binder di 12 besar. Kemudian di posisi paling akhir ada Di Gia dengan dia berstatus not complete alias gagal finish di balapan barusan. Dan Augusto Fernandez menjadi fastest lap of the race. Gila, lapnya kenceng banget. Oke, klasemen kita masih unggul dengan jarak 4 poin. Namun ancaman dari Fabio Quartararo di home race-nya masih cukup mengerikan. Akankah di main race event saat lagi Fabio Quartararo akan terus bertahan demi kemenangan di balapan kandangnya? Big packed grandstand. Terlihat jelas tatapan dari Fabio Quartararo yang sangat tajam yang bersiap untuk meraih kemenangan di MotoGP home race-nya sendiri, yakni di MotoGP Prancis. Kemudian Luca Marini masih standby di tempat ketiga dan berusaha keras untuk kembali mengalahkan Rizrio di race GP Le Mans. Kali ini Yamaha YZR M1 Gaulois MotoGP tengah bersiap-siap di starting grid-nya dengan kompon soft medium. Langsung saja kita bersiap-siap untuk race di round kelima. Grand Prix, the riders are all lined up on the grid. In a few months, the lights will go out and Le Mans will begin. Let's go guys, dan inilah dia untuk main race event MotoGP Prancis. Lampu merah pada Mid Sunday dan lagi-lagi Fabio Quartararo melakukan start rocket. Namun sekarang perbedaannya ada Alonso Lopez yang di 3 besar memasuki Dunlop chicane. Hati-hati, hindari godek, hindari crash, dan luar biasa Rizrio masih mampu terus untuk mencari celah kosong demi memperbaiki posisi startnya yang sangat terpuruk sekali. Start pertama gak menjamin meraih kemenangan dan oh my goodness mate, sebuah kontak terjadi antara Rio dan juga satu wakil dari Honda. Let's go, entry corner, masuk perlahan. Tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8. Kini Fabio Di Gia di depan kita. Bisakah dia overtaking di entry corner tikungan ke-8? Dan sepertinya masih belum bisa. Kita wajib bersabar dulu mencari momentum yang tepat. Dan sepertinya di sini exit corner masih kembali side by side di lurusan menuju tikungan ke-9. Kemudian pergantian dari sekarang kanan tikungan ke-10.
memasuki last sektor. Kali ini Luca Marini mengambil alih pimpinan race dari Alonso Lopez dan juga Fabio Quartararo. Dia cukup melebar kembali ke racing line dan oke, nice, bagus. Hati-hati, masih ada ancaman di belakang dari Fabio Di Giannantonio. Sangat tumben sekali Fabio Quartararo gagal mempertahankan posisi pertama setelah Luca Marini menyerang tanpa ampun. Masuk ke lap kedua, here we go. Untuk saat ini, andai kita tetap berada di posisi kelima dan Fabio di urutan ketiga, nanti maka untuk perolehan poin kita bakal turun di tempat kedua dengan kalah 5 poin dari si Fabio Quartararo. Namun sekarang kembali lagi sepertinya Lopez melebar dan Fabio Quartararo mengambil alih tempat kedua. What a race, manuver yang benar-benar di luar dugaan. Oke, entry corner. Oh my goodness mate, Luca Marini terjatuh di lap kedua ini di tikungan ke-7 sehingga perjuangan Luca Marini untuk mendapatkan tempat pertama harus terpaksa hilang di MotoGP Le Mans. Sirna sudah harapan dari Luca Marini dan sekarang Luca Marini bertengger di posisi bagian belakang. Sangat disayangkan, namun sekarang Fabio Quartararo mengambil alih pimpinan race lagi. Luar biasa. Oke, exit corner menuju tikungan ke-11. Persaingan di antara 3 besar masih menjadi milik dari Fabio Quartararo, Alonso Lopez, dan Pedro Acosta. Namun sepertinya dari gap yang bisa kita perhatikan antara Fabio dan juga Alonso Lopez itu terlihat jelas bahwa gap di antara mereka berdua mulai perlahan menjauh dan ada kemungkinan Fabio Quartararo bakal ngacir di home race-nya. Bahkan sekarang baru lap kedua Fabio Quartararo sudah menjadi fastest lap menjelang lap ketiga. Come on guys, here we go. Fabio Quartararo menjadi fastest lap of the race dan mungkin gak sih lap time itu bisa kita kejar. Mungkin kalau pakai kompon soft depan dan juga belakang soft itu ada kemungkinan besar kita bakal ngimbangin race pace dari Fabio Quartararo. Namun masalahnya sekarang kita menggunakan soft medium yang notabene ban belakang itu lebih keras cuy. Oke, kemudian masuk ke tikungan ke-8. Fabio Quartararo benar-benar memperlebar gap dengan Alonso Lopez. Di belakang kita ada Fabio Di Giannantonio yang juga tengah bersiap-siap untuk memanfaatkan manuver mistake kita. Tapi ya sebisa mungkin kita bakal menghindari hal-hal seperti itu supaya balapan kita bisa berjalan dengan lancar. So far kita udah memiliki 1 peringatan dari MotoGP Stewart, ada 1 peringatan dan selama 7 putaran kita harus bertahan untuk menjaga agar tidak sampai 5 kali peringatan dari MotoGP Stewart. Takutnya kita kena hukuman long lap penalti guys ya. Oke, kali ini memasuki lap keempat dan siapa yang menjadi fastest lap of the race? Sahabatnya masih Fabio Quartararo. Dan guys, di lap tadi di last sektor ada seseorang pembalap yang terjatuh, itu wakil dari Red Bull KTM Factory, Ayo Gura, terjatuh di tikungan terakhir sepertinya sehingga itu memaksakan Gura untuk not complete atau tidak bisa melanjutkan balapan dan Fabio Di Gia dihukum long lap penalty. What happened? Apa yang terjadi? Ini ada 2 kemungkinan. Antara Di Gia udah ngelewatin 5 kali track limit atau mungkin dia ada kontak yang ngebikin pembalap terjatuh. Jadi Fabio Di Gia itu dihukum long lap penalty. Oke, sekarang tempat ketiga semakin kita rapatkan. Yang mana tempat ketiga masih menjadi milik dari pembalap gas-gas Tech 3, yakni Pedro Acosta guys. Semoga bisa kita buru. Entry corner. Dan sekarang untuk Di Gia sudah melewati long lap penalti sehingga peringatan untuk dia masuk ke LLP itu hilang dari leaderboard. Entry corner, sektor terakhir, tikungan 11, tikungan 12, menjelang tikungan 13-14, overtaking Acosta, finally dia kita blocking langsung, defense, the defense
aksi switchback dari Pedro Acosta. Luar biasa. Dan sekarang Rizrio melengkapi 3 besar di MotoGP Le Mans. Oh my god, 2 kali peringatan kita dapetin dari MotoGP Stewart. Memasuki Dunlop Chicane, tikungan 3, tikungan keempat. Apakah Alonso Lopez bisa kita kejar di sisa race MotoGP Le Mans? Selama 2,5 lagi kita akan bertarung memperebutkan posisi tersebut. Dan sementara guys, ini Fabio Quartararo masih menjadi tengah pegang fastest lap-nya. Bahkan sekarang gokilnya semakin kencang. Fabio Quartararo lap time-nya tembus di angka 1 menit 30-an detik. Itu gokil parah. Dan gap kita sama Fabio Quartararo saat ini itu udah sampai 2,2 detikan. Ini asli kacau parah cuy. Emang gak bisa dikejar kalau udah yang namanya home race, pasti dia bakal ngajir dan berusaha sekeras dan sekuat tenaga yang dia bisa. Backstride masuk ke tikungan ke-9. Kita mencoba late braking dengan harapan bisa merapatkan gap dengan Alonso Lopez. Dan inilah dia menuju tikungan 11. Kita mencoba overtaking, bisakah? Dan masih belum bisa. Oke. Oh, nyaris saja kontak terjadi. Sebuah insiden terjadi, saling sentuh di atas nomor 2 antara Lopez dan juga Rizrio yang mengakibatkan kita harus kehilangan fokus dengan lagi-lagi mendapatkan peringatan track limit dari MotoGP Stewart. 3 kali peringatan kita kantongi. Ingat guys, ingat 2 peringatan lagi kita harus menjaganya agar Rio tidak masuk di area long lap penalty. Lap ke-6 memasuki Dunlop Chicane. Pertarungan kita berdua masih berlangsung. Duel sengit di MotoGP Le Mans. Kita habis-habisan untuk bisa mengalahkan Alonso Lopez di race kali ini. 1,5 lap. Oh my goodness mate. Kita nggak bikin kesalahan dengan melewati gravel. Nyaris saja kita terjatuh. Saking kita berusaha kerasnya memburu Alonso Lopez. Saking agresifnya dan itu hampir ngebikin celaka. Saat ini manuver terjadi. Lagi-lagi what happened? Bisa-bisanya motor kita kehilangan kestabilan, kehilangan kendali dan terpaksa menghadapi gravel lagi. Sebuah sentuhan yang mengakibatkan kita kehilangan kendali. Oke guys, come on. Sekarang balapan tinggal 1,5 lap lagi yang harus diperjuangkan. Giliran Rizrio yang akan menyerang lagi Alonso Lopez di sisa race MotoGP Le Mans. Inilah dia, semakin rapat masih Alonso Lopez memblokir dari inside line sehingga peluang kita masuk masih belum terbuka. Menjelang tikungan 13, masih gear 2, entry corner lagi, 13, kemudian 14, last corner. Lap ke-6 telah berakhir dan sekarang resmi memasuki lap ke-7. Dan Fabio Quartararo masih menjadi fastest lap of the race menuju top speed. Kok terjadi lagi dan kini Dunlop Chicane kita kehilangan kesempatan mengovertaking Alonso Lopez. Namun di Dunlop Chicane kita berusaha keras lagi dengan harapan ada peluang di sini. Dan sekarang inilah dia momentumnya. Ngapain malah nerabas lagi? Kita kebanyakan ngebikin kesalahan dan semoga tidak track limit. Tapi sekarang semua itu memiliki manfaat yang sangat sempurna karena kini ancaman dari Rio untuk Alonso Lopez semakin nyata. Kita ambil inside line side by side di tikungan ke-7 exit corner berduel dengan top speed dari M1 versus Desmo. Tikungan ke-8 entry corner. Kali ini giliran Alonso Lopez yang datang menyerang. Alonso Lopez mengovertaking dari inside line. Masih bisakah kita kejar? Dan entry corner, kita mencoba late braking. Inilah dia tikungan 9, tikungan ke-10, last sector, ancaman datang, langsung kita vote dari line. Kita masih berusaha lagi dan di entry corner di blocking oleh Alonso Lopez. Dan inilah dia 2 tikungan terakhir. Kita ambil inside line dan tipis sekali malah nginjak track limit, kampret banget. Dan kini kita bakal dikasih hukuman, benar saja. Turunkan 1 posisi dan gini exit corner tempat ketiga. Itulah yang bisa kita dapatkan di race kali ini. Astaga, kalau tadi kita nggak nginjak track limit itu pasti kita bakal bisa mengambil tempat kedua.
kok ya posnya malah nginjak track limit cuy. Aduh, kita terlalu pelan tadi sehingga kacau banget sih. Yang harusnya kita bisa menempel di tempat kedua terpaksa finish di urutan ketiga. Namun untungnya dari si Agosta juga nggak sampai mengovertaking Race Rio, padahal tadi nyaris saja di last corner kita disalip cuy. Tapi kalian balapan namanya juga balapan, pasti bakal ada aja hal yang tidak terduga yang bakal terjadi. Dan di klasemen rider, Fabio Quartararo menggeser kita dari puncak klasemen dengan sekarang Fabio Quartararo unggul 5 poin dari Race Rio. Dan siapa sangka Fabio Quartararo mampu tampil dengan sangat sempurna. Perfect moment dari Fabio Quartararo di home race-nya di MotoGP Prancis. Dia mampu menyempurnakan kemenangannya di akhir pekan ini. 2 kali kemenangan di sprint dan juga main race event. Ini sangat luar biasa, dan next race kita patut nantikan persaingan di antara mereka berdua lagi dan juga dengan rival-rival yang sangat tidak terduga. Seperti balapan kali ini ada Alonso Lopez yang mulai bertarung di lini depan untuk MotoGP Grand Prix. Jadi semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. He always wins and makes it look easy. What a crazy race from Quartararo.